Berdasarkan patok inilah, warga mengetahui bahwa ada yang tidak benar dengan bentuk alami sungai dan lahan di sekitar area ini. Tidak ada lagi sungai yang berkelok dengan bentuk alami. Yang tersisa hanyalah kanal-kanal buatan. Pemirsa, inilah patok perbatasan antara lahan milik perusahaan dan juga lahan yang masih dikelola oleh masyarakat. Dan di belakang saya adalah daratan baru yang ditimbun oleh para perusahaan untuk memperluas wilayah mereka. Dari 3 tempat pengolahan kelapa sawit di sekitar desa Sungai Buluh, perusahaan inilah yang memiliki kolam pengolahan limbah paling besar. Baunya sangat menyengat. Hingga beberapa tahun belakangan, sebagian permukiman warga memilih pindah ke tempat yang lebih jauh. Di wilayah ini ada beberapa perusahaan yang sebenarnya menghasilkan limbah yang serupa, yaitu polusi udara bagi pemukiman di sekitarnya dan juga limbah yang ditampung di dalam kolam-kolam di sekitar perusahaan. Dan inilah yang terjadi di Pelalawan. Memang kebun kelapa sawit bagai buah si malakama karena mereka menyerap tenaga kerja dari sini, tapi satu sisi mereka juga membuat limbah yang ada di sekitar pemukiman masyarakat. Asap dan bau limbah inilah yang dikeluhkan oleh warga karena mengganggu pernafasan mereka. Ditambah lagi, jika kebakaran hutan terjadi, maka warga yang bermukim dekat dari kebun akan terancam keselamatannya. Ada juga perumahan Kerawan sini kan dekat sini, karena faktor limbah ini dipindahkan karena Kerawan mengeluh gitu. Oh, rumah karyawan pun Ya, sampai akhirnya pindah lebih jauh dari sini ya, gitu ya. Mengeluh karena bau busuk itu. Bau busuk ya. Ya. Sejak lama, perusahaan ini membuka lahan di desa Sungai Buluh. Selama bertahun-tahun pula, warga mengetahui perluasan kebun yang perusahaan ini lakukan di sekitar permukiman mereka. Tapi, selama itu pula lah masyarakat merasakan adanya pembiaran dari pemerintah. Bertahun-tahun menyampaikan beragam pengaduan, namun tak ada perubahan. Ya, dari pemerintahan kami rasa mungkin sudah berapa kali untuk melakukan sidak di situ. Cuman dari perusahaan ini mungkin yang belum sempat untuk melakukan normalisasi terhadap sungai tersebut. Bahkan dari Kecamatan Bunut, pemuda kita di sini sudah melakukan beberapa kali aksi. Aksi yang dilakukan yaitu dalam bentuk demo yang dilakukan oleh pemuda sini untuk mengembalikan kembali habitat Sungai Buluh yang seperti sedia kala dulu menjadi salah satu sumber masukan untuk mencari nafkah bagi masyarakat Kecamatan Bunut. Perusahaan ini memang milik siapa sih Pak sampai akhirnya itu pemerintah pun sudah gerak gitu? Itu juga menjadi tanda tanya oleh masyarakat kita di sini. Kenapa sampai perusahaan bisa bersikeras untuk tidak memperbaiki habitat sungai, padahal itu sudah menjadi ketentuan dari undang-undang, ada regulasi yang mengatur masalah itu. Kami pun belum bisa memastikan apa penyebabnya sampai perusahaan bisa bertahan dengan kemauan dia. Tidak hanya di sekitar permukiman warga, penanaman kelapa sawit bahkan merangsek hingga ke bantaran sungai. 10 tahun terakhir, kondisi sungai-sungai di daratan Riau mulai berubah. Dulu, warga sangat mengandalkan sungai sebagai nafas kehidupan mereka. Air sungai yang bersih, masyarakat gunakan sebagai air untuk mandi, cuci, hingga makan dan minum. Sementara, ikan sungai menjadi bahan pangan utama mereka, sekaligus komoditi untuk dijual ke pasar. Sayangnya, saat ini tak bisa lagi kita dapatkan hal serupa karena kualitas air sungai sudah menurun. Dulu-dulunya ya pernah buang juga ke sungai kan. Langsung ke sungai gitu aja ya? Ya, tapi udah jauh alirannya kan. Udah puluhan kilo kan. Tapi emang dari kapan Bang masyarakat udah menjadi sawit nih, hampir semuanya ini? 10 tahun yang lalu lah kan. Tapi nggak semuanya yang punya kan. Tapi sebagian besar ya? Sebagian aja kan. Hal ini berawal dari maraknya pembukaan tempat pengolahan kelapa sawit di sekitar sungai.
tak bisa dipungkiri, sedikit demi sedikit pasti ada pengaruhnya terhadap ekosistem sungai.